Alasan kenapa 2 dari 3 pria di Indonesia merokok, jawabannya karena merokok mendapatkan manfaatnya, ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika tanpa disadari oleh orang tersebut, dia melakukan apa yang disebut dengan namanya tarik nafas dan buang nafas. Nah, pengaturan nafas itu ternyata relate-nya sama pengaturan pikiran. Jadi the movement of our breath is the movement of our thoughts. And the other way around. Jadi ketika kita lagi kesel, lagi marah, lagi sebel, pasti nafasnya kita pendek dan cepat. Tapi ketika kita lagi kreatif, kita punya ide banyak, dekat dengan orang dikasihi, kita baru jatuh cinta, kita baru dapat rezeki, nafas kita panjang dan pelan. Nah, aktivitas merokok itu ada tanpa kita sadari. Sebenarnya waktu kita lagi hektik dengan berbagai hal, apa yang kita lakukan? Kita keluar, kita tarik nafas dan buang nafas. Waktu kita tarik lebih dalam, tahan, lalu kita buang nafas lebih panjang, pada saat itu kita mengaktifasi yang namanya relax response dalam tubuh kita. Nah, relax response itu disebut namanya parasympathetic nervous system. Itu aktivasinya rest and digest, makanya tumbuh dan kembang, makanya badannya kuat, regenerasi, recovery dan sebagainya. Itu terjadi pada saat kita tarik dan buang nafas yang lebih panjang. Tapi pada saat dimana kita nafasnya pendek dan cepat, aktivasinya fight or flight, proteksi, makanya kenapa imunitasnya turun. Menarik. Nah, jadi itu alasannya makanya kenapa ada nuansa, kalau istilahnya namanya bahasa Sanskertanya itu pranayama. Prana means energy, yama means we are taking charge of our life energy. Dengan kita tarik nafas lebih dalam, buang nafas lebih panjang, pada saat itu tiba-tiba mendadak kepala kita, yang kalau salah satu buku namanya Super Brain, itu Rudy Tansi bilang bahwa di kepala kita kan ada 3 otak yang kita sering pakai. Ada reptilian brain is survival brain, ada limbic brain is emotional brain, dan ada frontal lobe, frontal cortex, which is adalah intellectual brain. Nah, kalau saya tanya misalnya sama Mas Ferry, kira-kira kalau dalam hal, apalagi buat teman-teman dengerin, apalagi belajar kelas pakar gitu, kira-kira menggunakan apa ya bagusnya nih otak yang dipakai? Pasti semuanya bilang ya harus gunainnya intellectual brain dong. Padahal enggak sebenarnya. Ada beberapa situasi yang mana kita butuh dari limbiknya, dari reptil. Betul.